Kalau ada yang tanya masalah nasab, nanya aja nanti sama Kiai Kaliman udah paham. Bahwa yang pertama, kalau ada orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi, pertama harus tanya hasil tes DNA-nya mana. Saya cucunya Nabi, mana tes DNA-nya? Betul? Kalau cucunya Nabi, tes DNA-nya hasilnya J1. Kalau bukan cucu Nabi, G. Kalau hasilnya G itu jangankan dia cucu Nabi, orang Arab aja bukan. Kabib kah, sing aku cucu Nabi sudah dites DNA bu. Saudara-saudaranya di Yaman 180 orang, ake-akeanane haplogrupe G gatel. Lamun putune Nabi haplogrupe J Joni Jaya. Yang kedua, tanyakan mana buktinya menurut ilmu nasab dan ilmu sejarah. Saya sudah meneliti bu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Beberapa waktu lalu sempat Kiai Imaduddin satu panggung dengan Sayyid Zulfikar. Beliau, Kiai Imad, menyampaikan ceramahnya di depan ratusan jemaah tentang tes DNA untuk membuktikan siapa saja orang yang mengaku cucu Nabi. Apabila dia mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, harus dimintai bukti hasil tes DNA-nya. Kata beliau, jangan ambil pusing kalau ada orang yang datang tiba-tiba ke rumah kita, kemudian mengaku sebagai cucu Nabi, ya tinggal mintai bukti hasil tes DNA-nya saja, apakah dia benar sebagai cucu Nabi atau tidak, dengan dibuktikan hasil tes DNA itu. Nah, untuk selengkapnya teman-teman, mari kita simak ceramah Kiai Imaduddin yang luar biasa itu. Berikut ini dia videonya. Pesantrennya Mambaul, kiainya Kiai Kaliman. Istrinya berapa? Baru satu. Naudzubillah. Pak tolong tangkep pak. Kiai yang isinya satu tangkep pak. Kasihan pak. Gak usah. Bentar lagi aja. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada yang tanya masalah nasab, nanya aja nanti sama Kiai Kaliman udah paham. Bahwa yang pertama, kalau ada orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi, pertama harus tanya hasil tes DNA-nya mana. Saya cucunya Nabi, mana tes DNA-nya? Betul? Kalau cucunya Nabi, tes DNA-nya hasilnya J1. Kalau bukan cucu Nabi, G. Kalau hasilnya G itu jangankan dia cucu Nabi, orang Arab aja bukan. Kabib kah, sing aku cucu Nabi sudah dites DNA bu. Saudara-saudaranya di Yaman 180 orang, ake-akeanane haplogrupe G gatel. Lamun putune Nabi haplogrupe J Joni Jaya. Yang kedua, tanyakan mana buktinya menurut ilmu nasab dan ilmu sejarah. Saya sudah meneliti bu. Para kabib-kabib Baklawi yang ngaku putune Nabi, ikut saya teliti dalam kitab-kitab nasab mulai abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, terbukti dengan pasti bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi siapa saja yang tahu untuk memberitahu orang lain. Wajib bagi siapa saja yang tahu untuk tidak mengakui mereka sebagai turun Nabi. Haram hukumnya ngakui dudu putune Nabi sebagai putune Kanjeng Nabi.
Bu ya, paham? Itulah kesimpulannya. Karena bener-bener kula niki sampun ngeliang-liang, kula akhiri niki yai ngenda pangapurane ngenda ridone nggih. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini membawa barokah. Barokah kangge pondok pesantren Mambaul Quran. Santrine dari seluruh penjuru dunia datang ke Sukaraja di pondok pesantren Mambaul Quran. Sehingga NU-ne jadi besar maning seperti kesejarahannya di masa lalu. Amin. Muslimatnya harus seragamnya se-Indonesia yang paling mahal di Sukaraja. Kalau di Jawa Timur yang belinya seragam yang 200.000, maka muslimat Sukaraja harganya yang 2 juta. Lamun duit. Kalau enggak minta sama Paden Ramil sama Pak Kapolsek. Kenapa? Karena kalau kita melupakan sejarah, akhirnya kita tidak semangat di dalam mencari jati diri kita. Betul? Cara dulu penjajah menjadikan bangsa itu sebagai daerah jajahan, satu, dengan memisahkan bangsa itu dari sejarahnya. Bagaimana caranya? Jati diri bangsa itu dikecilkan. Sejarahnya di masa lalu sebagai orang-orang besar yang bisa membangun Borobudur, bisa membangun Prambanan, bisa membangun Roro Jongrang, itu dihapuskan. Tapi alhamdulillah akhirnya karena batu orang bisa ajur ke pendak maning, Borobudur ke pendak man, dan kita sekarang tahu bahwa leluhur kita di masa lalu ratusan tahun yang silam adalah orang-orang yang berperadaban tinggi. Jarang sekali di dunia ini, Bu, peradaban tinggi seperti di Indonesia di masa lalu. Hanya Mesir, Cina, Indonesia. Negara-negara yang mempunyai peninggalan bukti arkeologis yang dapat disaksikan hari ini yang dibikin oleh leluhurnya pada ratusan tahun yang silam. Salah satu negara yang mempunyai itu adalah Indonesia. Maka kita harus berbangga jadi bangsa Indonesia. Mari kita isi negara Indonesia ini dengan prestasi-prestasi kemampuan kita untuk bagaimana membangun negara kita tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan bapak-bapak juga barokah, pondok ini barokah, bapak-bapaknya yang hadir barokah, polisinya barokah, tentaranya barokah, lurahnya barokah, kiai-kiai yang hadir barokah, Sayyid Zulfikar barokah, nambah maning, amin. Ini adik-adik kita Marawis juga barokah, banyak undangan. Yang di amplopinya gede-gede aja, amin. Ya Rabbal, banser-banser, YouTuber pada sugih kabeh. Barang wis sugih olah gelem maning jadi YouTuber. Sekarang ini, Bu, perjuangan apapun tanpa YouTuber ora viral. Maka harus, terutama masalah nasab ini, anak-anak kita yang cerdas dalam IT bikin YouTube, kemudian ikut berjuang menginformasikan kepada umat, menyebarkan kepada masyarakat seluas-luasnya bahwa kita manusia Indonesia, manusia yang mempunyai jati diri dan tidak mau diperbudak oleh siapapun. Baik perbudakan melalui agama, perbudakan melalui budaya, perbudakan melalui kapital dan lain sebagainya. Kita bangsa Indonesia akan menata 2045 Indonesia mudah-mudahan menjadi negara terbaik di dunia.
Masa pendukung simpatisan daripada Kiai Imad sudah banyak di belahan pelosok Indonesia. Hampir masanya itu mengalahkan pendukung simpatisan Habib Ba'alawi itu sendiri. Ceramah yang barusan kita simak akan melekat di benak para hadirin yang hadir saat itu mengenai kalau ada orang yang mengaku cucu Nabi datang ke kita, itu dimintai keterangan hasil tes DNA-nya. Dan ini tentu akan menjadi senjata bagi masyarakat agar tidak tertipu dengan oknum yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, tetapi ketika dimintai keterangan mengenai hasil tes DNA-nya itu tidak ada dan tidak mau memberikan hasil tes DNA-nya. Nah, ini perlu dicurigai dan ini nanti akan menjadi senjata bagi masyarakat. Nah, itu saja teman-teman terkait dengan penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin yang barusan kita simak. Kalau ada ingin disampaikan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.